Kembali lagi di Manufacture Check on Location dan saya sudah bersama dengan Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, sejauh ini berapa sih data jumlah yang sudah dicairkan di JHT dan juga JKP, Pak, yang dimiliki oleh Kemenaker? Kalau yang kami peroleh ya Mbak ya, total claim yang di JHT ini sudah sangat besar ya, total claim per Desember ini ada sekitar 3,3 juta yang JHT ya. Kemudian kalau yang JKP ini masih 9.517, masih jauh ya. Tapi ya tadi saya katakan belum tentu istilahnya yang orang ikut JKP ini masih mereka ter-PHK. Bisa saja mudah-mudahan mereka ini adalah kebanyakan masih terus tetap bekerja. Tapi yang JHT tadi, kenapa yang korban PHK atau yang karena alasan PHK, ini tadi kan 564.475. Sisanya itu karena memang sudah berhak untuk mengambil karena dia sudah memasuki usia pensiun. Oke, gitu. Jadi dengan kata lain saling melengkapi lah Mbak. Ya. Jadi hadirnya perlindungan sosial itu adalah mulai saat dia itu bekerja, mulai pada saat dia sudah tidak bekerja atau di tengah-tengah dia ter-PHK, semua dilindungi. Oke, menarik. Jadi memang penerapannya di lapangan yang mencairkan JHT itu tidak hanya ter-PHK, tapi memang yang sudah usianya pensiun dan ingin mencairkan si JHT-nya itu ya Pak ya? Ya, sebagai modal hidup berikutnya. Oke, nah ini menarik. Ini kalau begitu berapa secara keseluruhan total dana yang berhasil dicairkan di tahun 2022 lalu, Pak? Ya, kalau yang terkait dengan JKP, kami datanya itu ada sekitar 32 miliar ya, memang masih sedikit. Tapi kalau yang JHT ini kami sedang sedang menghitung lah. Ini berapa yang data yang dicairkan dari program jaminan hari tua ini. Demikian, Pak. Oke, baik Pak. Lalu nih masih ada pihak yang mempertanyakan begitu ya Pak, berapa sebenarnya komponen yang diterima karyawan apabila di PHK dan apa upaya Kemenaker dalam melindungi pekerja yang terdampak? Jadi begini, ketika seseorang ter-PHK, tentunya dia akan mendapatkan hak-haknya. Salah satu haknya itu adalah hak pesangon. Jadi tentunya kita sesuai regulasi kan ada hitung-hitungannya itu. Dia pesangon sesuai dengan masa kerja dan seterusnya ya. Nah ini tentunya kami pihak dari Kemenaker ini pertama memberikan himbauan untuk bisa memberikan tadi pesangon kepada orang-orang yang ter-PHK. Dengan kata lain saya katakan PHK ini adalah sesuatu yang memang kita hindari harusnya. Tapi kalau seandainya terjadi, hak-hak seorang karyawan harus tetap dipenuhi itu. Nah, tadi yang saya katakan bahwa itulah yang kita lakukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau bisa adalah jangan PHK dulu. Makanya kita dorong dialog-dialog yang namanya bipartit antara pengusaha, pekerja ditambah dengan pemerintah tripartit ini untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Dialog bipartit dan tripartit ini apakah merupakan kewajiban bagi perusahaan sebelum mem-PHK karyawannya, Pak? Ya, itu kewajiban. Nah ini sudah kan kita sudah menyepakati itu merupakan sebuah proses yang harus ditempuh. Bahkan juga kalau seandainya tidak sepakat kan ada peradilan juga. Nah peradilan hubungan industrial. Namun bagaimana nih Pak, misal di lapangan ada beberapa perusahaan, khususnya pabrik padat karya tekstil, sepatu dan lainnya, ini memang merumahkan karyawannya tidak secara sepihak, mungkin memang sudah didiskusi dulu, tapi tidak melalui bipartit, tripartit, lalu mungkin ke proses PHI gitu Pak. Itu bagaimana? Konsekuensinya apa? Jadi begini, artinya kita toh juga memiliki namanya di situ adalah pejabat fungsional, pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi. Ini selalu kita memberikan himbauan untuk melakukan proses bipartit. Selain tadi pengawas ada kita mediator. Mediator kita itu sudah sangat bekerja menurut saya ya dengan kemampuan yang ada, terutama karena kita memang masih terbatas jumlahnya. Ini untuk tadi menghimbau bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sebelum tadi mengambil keputusan-keputusan agar tidak menimbulkan yang namanya proses di situ adalah ketidakpuasan.
Kalau yang kecil mungkin protes kecil, kalau besar kan jadi demo. Ya. Ini kan kita harus hindari untuk itu. Makanya kita dorong dialog dulu untuk mengambil keputusan yang terbaik, yang mana kita cari titik win-win solusinya. Gitu. Baik. Oke, nah sejauh ini apakah ada perusahaan yang enggan melapor soal PHK karyawan Ya. mereka ke Kemenaker, Pak? Ya kalau kita lihat dari sisi ini Mbak ya, dari sisi jumlah dan sebagainya, sepertinya kita memang harus usaha keras lagi untuk kita minta kepada perusahaan-perusahaan untuk melaporkan terkait dengan kondisi ketenagakerjaan. Dan itu sebetulnya dilindungi oleh yang namanya undang-undang tentang wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Karena dengan lapor tersebut kita kan akan memiliki semacam katakanlah bahan untuk mencari solusi, mencari penyelesaian dari yang namanya gelombang masalah yang saat ini sedang dihadapi. Nah ini sangat penting. Kalau tidak pernah lapor kita kan nggak pernah tahu kan itu. Nah ini yang kita tidak pernah bosan-bosan untuk terus kita secara intensif untuk menyampaikan kepada perusahaan melaporkan kondisi ketenagakerjaan. Oke, berarti dalam hal perusahaan yang memang masih enggan, Kementerian Ketenagakerjaan ini masih akan proaktif lagi ya. untuk agar perusahaan ini memberikan informasi terkait karyawannya ya Pak ya. Oke, lalu salah satu yang menjadi pemicu dari PHK ini kan memang turunnya permintaan ekspor global karena perang, inflasi tinggi dan juga impor begitu Pak. Ini bagaimana kolaborasi antara Kementerian Tenagakerja dengan Kemenperin dan juga Kemendak? Ya, jadi begini, betul sekali. Artinya kita ini kan hidup di dalam sebuah konteks yang memang tidak terlepas dari adanya kondisi global. Adanya yang namanya persoalan geopolitik global ini kan mengakibatkan tadi ancaman ekonomi yang menimbulkan resesi. Sepertiga negara-negara di dunia adalah masuk dalam jurang resesi. 2/3 terdampak. Sehingga mau tidak mau kita menghadapi masalah ini, kita harus menghadapi secara bersama. Persoalan ketenagakerjaan ini simpulnya banyak sekali. Bukan hanya tadi perindustrian, tapi perdagangan, tapi juga pemerintah daerah, Kementerian KUKM, dan juga kementerian-kementerian lain yang memang di situ memberikan semacam sumbangsih bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Sehingga kita dorong misalnya adalah pendekatan padat karya tunai, kemudian industri padat karya dan sebagainya, kita diskusi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan untuk memberikan katakanlah ruang-ruang yang mana proses produksi masih tetap jalan sehingga yang namanya pekerja-pekerja ini tidak terdampak secara serius. Baik Pak. Oke, terakhir ini apa pesan dari Kementerian Tenagakerja khususnya Bapak sebagai Sekjen Kemenaker ini untuk para pengusaha maupun bagi para buruh yang terdampak PHK? Jadi begini, artinya PHK ini adalah sesuatu menurut saya sangat serius dan kita harus hadapi secara bersama. Kita utamakan dialog sosial dalam bentuk tadi bipartit ataupun tripartit untuk mencari solusi terkait dengan persoalan PHK ini. Saya rasa masih ada jalan untuk mencari ruang-ruang kompromi antara pekerja dengan pengusaha dan juga istilahnya dengan fasilitasi pemerintah agar tentunya gelombang PHK yang menjadi ancaman ini betul-betul kita bisa respon dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa adalah kita tekan untuk tidak PHK, kalaupun PHK itu adalah kita betul-betul dorong agar hak-haknya para pekerja itu bisa ditunaikan oleh para pengusaha. Baik, menarik. Itulah dari pemirsa, memang berdasarkan keterangan dari Sekjen Kemenaker, ini mengungkapkan bahwa yang pertama harus diraih atau dicapai oleh baik pengusaha dan juga karyawannya adalah dialog baik bipartit maupun tripartit, dan kemudian Kementerian Tenagakerja dan juga pengusaha maupun seluruh stakeholder terkait akan terus mengusahakan agar tercapainya peredaman gejolak PHK di Indonesia. Demikian dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Terry, tim liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.